Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Kafan. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah dengan mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi pada pasar modal syariah. Oke, next. Yang pertama, teori investasi yang sudah umum kalian kenal nama investasi. Jadi investasi ini adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Jadi umumnya investasi ini jangka panjang yang sekitaran 1 tahun lebih. Jadi istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas, yakni menginvestasikan pada sektor real seperti tanah, emas, mesin, dan bangunan, maupun aset finansial seperti deposit, saham, obligasi, dan lainnya. Oke, next. Jenis-jenis investasi. Jadi jenis-jenis investasi ada dua. Yang pertama investasi langsung dan juga investasi tidak langsung. Jadi investasi langsung ini yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan pada pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjualbelikan, biasanya diperoleh dari bank komersial, aktiva, dan lainnya. Yang kedua, investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana. Jadi masih ada manajer investasi untuk mengelola keuangan pada investor itu. Lalu, investasi syariah. Investasi syariah adalah sebuah investasi yang berbasis syariah yang menggunakan instrumen Islam pada pelaksanaannya. Pasti terhindar dari doror, maisir, dan lain-lain. Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, resiko, dan prosesnya. Oke, lanjut next. Pasar modal. Nah, jadi menurut Marzuki Usman, pasar modal adalah pelengkap dari sektor keuangan. Jadi pasar modal ini masuk kepada lembaga keuangan non-bank. Sedangkan lembaga keuangan bank itu seperti deposit, giro, dan lainnya. Jadi pasar modal ini sudah termasuk dalam lembaga keuangan non-bank. Jadi pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara pemilik modal atau kita sebut dengan investor dengan peminjam dana atau emiten atau perusahaan. Sedangkan dijelaskan di atas bahwa pasar modal adalah fasilitas untuk menjembatani pemilik modal dengan peminjam dana. Dikarenakan tidak semua kegiatan ekonomi mampu memenuhi kebutuhan investasi dari tabungan sendiri. Jadi perusahaan itu biasanya butuh modal itu untuk mengelola usahanya. Ini yang pertama dari modal sendiri, yang kedua dari peminjaman bank atau kita sebut dengan obligasi, yang ketiga ini dari masyarakat seperti saham. Lalu fungsi pasar modal. Fungsi ekonomi pada pasar modal adalah memberikan fasilitas, pindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam tanda kurung ini sebuah perusahaan. Dari sisi yang kelebihan dana dari dana yang dimilikinya. Mereka mengharapkan, investor ini mengharapkan akan memperoleh imbalan atas dana yang mereka investasikan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang dilakukan pasar modal dengan menyediakan dana oleh pihak yang membutuhkan dana.
dan para pihak yang kelebihan dana menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Lanjut. Nah, ini ada instrumen pasar modal. Yang pertama, saham. Saham ini surat berharga yang diperjualbelikan pada masyarakat. Yang kedua, obligasi atau surat utang. Ini biasanya untuk transaksinya langsung pada bank. Yang ketiga, reksadana. Reksadana sesuai yang dijelaskan tadi, yakni investor memasrahkan dananya kepada manajer investasi untuk dibelikan saham-saham yang bagus. Gitu. Lalu pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan instruksi pasar modal sebagaimana lazimnya yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada hakikatnya pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariah. Hal terpenting dalam rangka untuk mewujudkan pasar modal syariah adalah perlu adanya acuan prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar tersebut terkandung dalam Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang kemudian diwujudkan dalam hukum muamalah. Oke, lanjut. Produk-produk pasar modal syariah tidak jauh dari produk pasar modal konven. Yang pertama, saham syariah. Yang kedua, suku atau obligasi syariah. Yang ketiga, reksadana syariah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.